Man adzalli waliyan faqad adantu bil harbi. Barang siapa orang mengganggu, mencolek. Mengganggu itu apa sih? Mencela, menghina para kekasih-kekasihku, faqad adantu bil harbi. Yang ada sekarang termasuk nggak? Kalau termasuk ya? Ini Allah bilang nggak siapa? Barang siapa orang mengganggu ini apa tadi? Mencela, menghina, kemudian lagi meragukan kepada kekasih-kekasih Allah, maka dia telah mengumumkan perang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita lihat aja depan mata yang umum di Indonesia ini, Soalnya Tanggul. Ini ribuan, ratusan. Berarti begini bisa nggak kalau kita bilang? Ya sudah, dia lagi berantem sama, dia ngajakin berantem sama para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dia bilang apa? Allah kasih hidayah. Kenapa dia bilang Allah kasih hidayah? Siapa? Kalau aneh pribadi dikatain orang, diinin orang, ya memang gue jelas. Memang begitu. Tapi kalau ada orang mengkritik para aulia Allah, meragukan para aulia Allah, bahkan mengatakan mereka anak zina. Oh, anak zina? Anak zina nggak? Secara tidak langsung? Secara tidak langsung, kadzab. Dia meragukan. Ini bukan anaknya Sayyidina Ahmad Al-Muhajir. Ada keraguan dong. Berarti zina, anak zina. Bapaknya siapa? Padahal secara syuhra di zaman itu, siapa yang nggak kenal Sayyidina Abdullah? Dia bilang Abdullah. Kenapa Abdullah? Nama beliau Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir. Tapi beliau ini bentuk ketawaduan beliau sebagai hamba-nya Allah. Beliau malu. Maka beliau mengatakan Ubaidillah, hamba yang lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid din wad dunya wal akhirah. Semoga dalam urusan dunia kita, urusan ibadah kita, dan apapun yang berkaitan dengan kita juga saudara-saudara kita, Allah berikan kemudahan, Allah berikan perbaikan, dan Allah semakin memberikan kesempurnaan dan keberkahan. Semoga nanti ketika kita sudah dibangkitkan dari hari kematian, menghadapi hari penghakiman, Allah kelompokkan kita bersama orang-orang yang bernasib mujur, beruntung, mendapatkan kebahagiaan untuk selama-lamanya. Pasti kita sepakat dalam hal ini, walaupun mungkin dalam hal-hal yang setelahnya kalian tidak sepakat. Kalian mau pro, mau kontra dengan Kiai Haji Imaduddin, dengan Habib Ba'alwi, atau dengan siapapun, di bagian ini pasti kita sepakat. Amin, Allahumma amin. Ini adalah sebuah podcast yang dipresenteri oleh seorang Habib dan narasumbernya juga seorang Habib. Ya, kita harus memahami bahwasanya podcast ini pasti dalam rangka membela Habib. Namanya mereka juga semuanya adalah Habib. Ya, kita pakai standar normal saja. Dari bahasa-bahasanya saya sorot di bagian ini. Ini kalau kita mau pakai bahasa sederhana, sepertinya hujahnya ini adalah hujah tahdzir atau ingin memberikan semacam pressure atau penekanan berupa hal-hal buruk atau semacam apa-apa yang akan terjadi atau akan menimpa kalau kita meragukan atau bahkan membatalkan nasab Ba'alawi. Kalau meyakini bahwa Imam Ubaidillah bukan putra Ahmad Al-Muhajir, itu setara dengan menuduh berzina atau masuk kepada qadhaf. Luar biasa ini ya. Habib ini luar biasa di bagian ini. Maksudnya luar biasa di dalam menyampaikan narasinya. Ya, kalau saya 100% tidak sepakat dengan narasi seperti ini, sangat tidak sepakat. Kemudian nanti saya jelaskan kenapa tidak sepakat. Saya pointing dulu, poin-poinnya dulu. Kemudian di sini juga dikatakan bahwasanya mempertanyakan nasab atau yang terjadi sekarang ini sedang melawan bukan hanya satu orang tapi ribuan para wali. Lalu bawa hadis Nabi ya. Bahkan itu ada hadis qudsi ya, firman Allah yang disampaikan oleh Nabi, barang siapa yang menyakiti waliku maka aku genderangkan atau aku iklankan ajakan perang kepadanya atau aku tantang dia berperang. Itu kan ancaman dari Allah, luar biasa ya. Lalu angkat-angkat nama Habib Soleh, para wali dari para habaib. Di mana kesimpulannya kalau mempertanyakan nasab mereka berarti adalah menyakiti mereka. Nah, kira-kira begitu. Berarti masuk kepada menyakiti para wali. Makanya sampai didoakan semoga Allah memberikan hidayah. Ini saya tafsirkan itu adalah kepada ya mereka yang meragukan nasab karena dianggap menyakiti. Jadi masuk katanya, masuk kepada ancaman-ancaman itu. Untuk ini tanggapan saya sederhana saja. Bagaimana kalau logikanya dibalik? Bagaimana kalau ternyata para wali itu keliru? Mereka meyakini hal yang keliru, lalu sekarang ada orang yang ingin mengkoreksi kesalahannya atau kekeliruannya. Kalau pernyataan ini benar,
Artinya para habaib itu keliru ketika meyakini dirinya sebagai habib, sebagai keturunan Rasulullah. Lalu datang orang-orang berikutnya ingin mentashih, ingin mengklarifikasi atau ingin mengislah, ingin memperbaiki kesalahan itu. Dan ternyata yang benar adalah memang bukan keturunan Rasulullah. Maka saya hakul yakin para habaib itu tidak akan pernah merasa tersakiti. Kalau mereka memang orang wali dan orang yang bersih hatinya, tidak akan mungkin mereka merasa dihina ketika justru ada orang yang belakangan datang memberikan mereka informasi yang mungkin mereka tidak mengetahuinya. Kenapa? Karena tidak ada orang yang tahu segalanya dan tidak ada orang yang pasti benar apa yang diucapkannya kecuali Allah dan kecuali Rasulnya. Itu sudah populer ya. Kullun yu'khadhu min kalamihi wa yuraddu illa sahib hadzal maqbarah atau hadhil maqbarah. Itu dinisbatkan kepada Imam Malik ucapan itu. Semua orang itu ucapannya bisa diambil, bisa ditolak kecuali yang ada di kuburan ini, lalu menunjuk kepada kuburan Rasulullah. Jadi hanya apa yang diucapkan Rasul yang tidak mungkin salah. Kalau yang diucapkan oleh para wali atau siapa, masih ada kemungkinan salah. Kalau ternyata salah lalu dikoreksi oleh orang berikutnya, saya kira justru para habaib itu akan berterima kasih. Para wali itu akan berterima kasih. Nah, ini berarti pertaruhannya adalah kalau memang benar-benar bukan keturunan Rasulullah. Tetapi kalau ternyata mereka benar keturunan Rasulullah, ya kita tanggung resiko ya. Maksudnya kita itu orang-orang yang membatalkan nasab itu ya, justru mereka yang berdusta. Ya itu, makanya saya bilang pada akhirnya ini akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuman karena ini yang membawakan adalah mungkin dari kalangan habaib, ya mungkin lebih meyakini apa yang dia yakini lalu mempertebal hujahnya. Ya kalau kita bully ini masuk kepada persekusi online mungkin atau persekusi narasi begitu ya. Kemudian kalau masalah menuduh zina, wah itu terlalu jauh ya. Memang ada ulama yang mengatakan bahwasanya at-ta'nu fin nasab itu naun minal qadhaf. Mencela nasab itu termasuk dari qadhaf ya. Qadhaf itu menuduh berzina. Tetapi lihat bagaimana aplikasinya. Maksudnya qadhaf itu kamu menuduh orang berzina atau menuduh seseorang adalah anak zina. Itu kasusnya pasti karena ada seorang perempuan, kamu tahu dia menikah, misalnya Markonah menikah dengan Mukidi. Lalu beberapa bulan kemudian lahir anak bernama Mimin. Lalu kamu bilang Mimin ini bukan anaknya Mukidi. Bapaknya Mimin bukan Mukidi. Otomatis kamu menuduh Markonah berzina. Kenapa? Karena tidak mungkin Markonah itu nikahnya dengan dua laki-laki, mesti satu laki-laki. Artinya yang memuncratkan sperma di Markonah lalu menjadi Mimin, kalau menurut kamu bukan Mukidi, berarti Markonah melakukan perzinahan. Itu namanya qadhaf. Kalau nasab yang jauh, itu kan soal simpang siur berita. Jadi qadhaf itu menafikan bapak seseorang yang sudah dipastikan oleh syariat sebagai bapaknya. Artinya sudah ada pernikahannya jelas. Jelas bahwa suaminya cuma satu ya. Enggak ujuk-ujuk kita mengatakan itu bukan anaknya dia lalu qadhaf. Misalnya ada perempuan yang sudah hamil tua, lalu melahirkan lalu menikah dengan orang tapi tidak ada orang yang tahu. Lalu pernikahannya baru beberapa atau 1 tahun atau berapa si perempuan bawa anak kecil. Kita tahu itu bukan anaknya karena dia sebelum menikah sudah hamil atau bahkan sudah lahir. Lalu kita bilang ini bukan anak bapaknya. Apa lalu qadhaf yang enggak ya. Ya tidak usah terlalu rumit lah. Qadhaf itu adalah konsekuensi dari ucapan kamu menafikan bapak seseorang adalah berarti menganggap itu berzina. Berarti ini kondisinya terbatas, enggak mesti. Bisa jadi anak angkat, bisa jadi anak yang lain kan. Enggak mesti berarti menuduh anak zina kan begitu. Jadi qadhaf itu menuduh si ibu melakukan perzinahan, bukan bapak ya, si ibu. Berarti menuduh anak ini hasil di luar pernikahan. Kalau kita mengatakan ini bukan anaknya bapak ini, bukan berarti otomatis qadhaf. Bisa saja maksud saya adalah ini anaknya bapak yang lain dan menikah dengan istri sebelumnya atau dengan suami sebelumnya. Begitu Pak ya. Begitu. Jadi ini enggak ada hubungannya dengan qadhaf. Kenapa? Karena misalnya Kiai Haji Imaduddin menyatakan Ubaidillah bukan putra Ahmad, tidak lalu Kiai Haji Imaduddin itu mengatakan bahwa Ubaidillah anak zina. Ibunya Ubaidillah itu berzina, enggak begitu ya. Itu terlalu jauh ya, itu narasi yang terlalu jauh. Saya kira kalau kita paham apa itu qadhaf, apa itu realisasinya, tidak mesti ada kemiripan menafikan nasab orang lalu masuk kepada qadhaf, tidak mesti begitu. Dan satu hal, menafikan nasab orang itu kalau tanpa ilmu itu tidak boleh. Itu masuk kepada ancaman dalam hadis Nabi 2 perilaku, yaitu meratap kepada mayat dan juga at-ta'nu fil ansab ya. Jadi at-ta'nu fil ansab itu mencela nasab itu 2 bentuknya.
Yang pertama, kita mengakui nasabnya tapi kita cela. Oh, kamu turunan maling. Berarti kan mencela leluhur dia sebagai maling. Oh, kamu turunan penipu. Nah, itu berarti kita mencela orang tapi dari leluhurnya. Tidak bicara absah dan tidak sah nasab. Itu namanya to'nan juga. Ada juga yang mengatakan anta laisa min bani hada. Kamu bukan dari silsilah ini. Itu juga termasuk to'nu fin nasab. Idza kana bi ghairi ilmin. Itu syaratnya kamu baca dalam sarannya Fathul Bari, Ibnu Hajar, Ibnu Jauzi dan sebagainya. Mesti kalau tanpa ilmu, artinya tidak punya landasan. Wa in kana bi ilmin falaysa fihi syai'un. Kalau dengan ilmu maka itu boleh. Bal huwa tashihu atau tahqiqu tahqiqu as-sahihah. Bahkan itu termasuk kepada ingin memastikan kebenaran, itu boleh begitu ya. Ingin mengungkap kebenaran, tidak masuk kepada to'on. Dan satu lagi bisa jadi to'no fin nasab itu atau mencela nasab itu adalah kepada orang-orang yang membanggakan nasabnya lalu merendahkan nasab orang lain. Bapak saya lebih mulia dari bapak kalian. Itu juga masuk to'no fin nasab. Kenapa? Karena di satu sisi membanggakan nasabnya, di satu sisi mencela nasab orang. Allahumma hadina ahda sabil.